Niko Purbarus dari Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, jurusan D4 Perbankan dan Keuangan dengan NIM 241751017. Nah, di mana kali ini saya ingin membahas mengenai rasio kemandirian pada APBD Kabupaten Samosir tahun 2023 sampai 2025. Let's check it out. Nah, sebelum kita masuk ke rasio kemandirian, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai profil dari Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang berada di kawasan Danau Toba dan resmi berdiri pada tahun 2004, di mana Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah sekitar 2069 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 140.000 jiwa. Samosir dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional karena berada di kawasan Danau Toba yang merupakan destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Selain dari sektor pariwisata, perekonomian dari Kabupaten Samosir juga didukung oleh sektor pertanian, peternakan, serta perikanan. Nah, dengan berbagai potensi-potensi tersebut, kemampuan dari pemerintahan daerah Kabupaten Samosir dalam mengelola keuangan menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada tahun 2023, realisasi pendapatan Kabupaten Samosir itu mencapai 810,51 miliar, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 795,37 miliar. Nah, pada tahun yang sama, pendapatan asli daerah ataupun PAD tercatat sebesar 62,02 miliar. Memasuki tahun 2024, realisasi pendapatan meningkat menjadi 911,64 miliar dan realisasi belanja mencapai 789,91 miliar. Sementara itu, untuk PAD-nya juga mengalami peningkatan menjadi 96,50 miliar. Nah, selanjutnya pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat cukup signifikan. Realisasi pendapatan itu mencapai 1,30 triliun, realisasi pendapatan sebesar 1,19 triliun, sedangkan untuk PAD meningkat hingga 182,33 miliar. Nah, yang menarik, PAD Kabupaten Samosir meningkat dari sekitar 62 miliar pada tahun 2023 menjadi lebih dari 182 miliar pada tahun 2025 atau hampir 3 kali lipat dalam 3 tahun. Apakah peningkatan ini sudah cukup untuk membuat Kabupaten Samosir lebih mandiri secara keuangan? Mari kita lihat melalui analisis rasio kemandirian. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan pendapatan asli daerah ataupun PAD. Di mana rasio ini dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan yang berasal dari transfer pemerintahan pusat dan sumber pendapatan lainnya. Nah, dari rumus tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana transfer, maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian dari suatu daerah itu. Nah, sebaliknya, jika dana transfer itu jauh lebih besar daripada pendapatan asli daerah, maka tingkat kemandirian dari suatu daerah akan semakin rendah dan daerah tersebut masih sangat bergantung pada bantuan pemerintahan pusat. Nah, jika kita lihat dari hasil perhitungan pada Kabupaten Samosir dari tahun 2023 hingga 2025, didapatkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sangat rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Samosir itu masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer yang diterima dari pemerintahan pusat. Nah, kondisi ini mengindikasi bahwa Kabupaten Samosir itu masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintahan pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari hasil analisis rasio kemandirian pada Kabupaten Samosir, dapat kita simpulkan bahwa rasio kemandirian pada Kabupaten Samosir itu masih pada kategori yang sangat rendah, di mana diperlukan upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dari Kabupaten Samosir agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintahan pusat itu dapat berkurang dan kemandirian fiskal dari daerah Kabupaten Samosir dapat semakin meningkat. Nah, selain melihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah,
Kondisi keuangan pemerintahan itu juga dapat dilihat atau dianalisis melalui surplus ataupun defisit dari anggaran. Nah, analisis ini penting itu karena untuk mengetahui apakah pendapatan daerah itu mampu menutupi seluruh pengeluarannya dalam satu tahun anggaran. Surplus anggaran itu terjadi ketika pendapatan dari suatu daerah itu lebih besar daripada belanja daerah, di mana kondisi ini menunjukkan bahwasannya pemerintahan daerah itu memiliki sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya ataupun sebagai cadangan pada periode berikutnya. Nah, sebaliknya, jika defisit anggaran itu terjadi ketika belanja daerah itu lebih besar daripada pendapatan daerah. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasannya pemerintahan daerah itu membutuhkan sumber pembiayaan tambahan untuk dapat menutupi kekurangan anggaran tersebut. Nah, jika hasil perhitungan itu bernilai positif, maka daerah itu mengalami surplus anggaran. Tetapi, jika hasilnya itu bernilai negatif, maka daerah itu mengalami defisit anggaran. Nah, pada tahun 2023, Kabupaten Samosir mengalami surplus anggaran sebesar 15,14 miliar, di mana hal ini menunjukkan bahwasannya realisasi pendapatan daerah Kabupaten Samosir itu lebih besar dibandingkan realisasi belanja daerah dari Kabupaten Samosir, di mana kondisi ini mencerminkan bahwasannya keuangan daerah dari Kabupaten Samosir itu masih cukup sehat karena pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Samosir itu mampu menutupi seluruh kebutuhan belanja pemerintahan daerah Kabupaten Samosir. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2023, pada tahun 2024, Kabupaten Samosir mengalami defisit anggaran sebesar 25,88 miliar. Nah, defisit anggaran ini terjadi karena realisasi belanja daerah itu lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima dari Kabupaten Samosir. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengeluaran daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan pembangunan dari daerah Kabupaten Samosir. Nah, pada tahun 2025, kondisi keuangan dari Kabupaten Samosir itu kembali membaik dengan mencatat surplus anggaran sebesar 110,27 miliar. Nah, surplus yang cukup besar ini itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan daerah dari Kabupaten Samosir yang cukup signifikan, sehingga mampu melampaui dari kebutuhan belanja daerah dari Kabupaten Samosir. Nah, kondisi ini juga mengindikasi bahwa pengelolaan dari keuangan yang lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari hasil analisis surplus dan defisit, dapat disimpulkan bahwasannya kondisi APBD Kabupaten Samosir selama tahun 2023 hingga tahun 2025 itu mengalami fluktuasi, di mana tahun 2023 dan tahun 2025 mencatat surplus anggaran, sedangkan pada tahun 2024 itu mengalami defisit. Namun, secara keseluruhan, pencapaian dari surplus yang cukup besar pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kinerja keuangan daerah Kabupaten Samosir serta peningkatan kemampuan pemerintahan daerah Samosir dalam mengelola pendapatan dan belanja secara lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis rasio kemandirian, surplus dan defisit APBD Kabupaten Samosir tahun 2023 sampai 2025. Maaf jika ada salah dan kata, saya ucapkan terima kasih.